Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Baldestriana Tapeka, NIM 2130810 dari Prodi Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang PTX kewirausahaan. Di mana di sini terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan dan beri contoh lingkungan tentang pengertian wirausaha, pendekatan teori kewirausahaan, di mana kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur dan karakteristik wirausaha. Di mana wirausaha merupakan orang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untuk mendapatkan uang atau rugi yang dapat mengambil risiko atau mengelola bisnis tersebut. Yang kedua, di mana dalam pendekatan wirausaha, ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, untuk pendekatan makro sendiri ini yaitu menggambarkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan entrepreneurship itu sendiri. Di mana faktor ini umumnya merupakan kondisi dari luar kendali pengusaha. Di mana dengan demikian terdapat 3 aliran dalam pendekatan makro ini, yaitu aliran pemikiran lingkungan, aliran pemikiran finansial atau kapital, dan aliran pemikiran placement. Mana yang kedua itu pendekatan mikro. Nah, pendekatan mikro ini yaitu menilai faktor-faktor khusus dalam kewirausahaan, di mana pengusaha potensial ini merupakan keahlian atau kendali untuk mengatur atau menyelaraskan pengeluaran dari setiap pengaruh pada pendekatan ini. Di mana untuk pendekatan mikro ini ada 3 aliran pemikiran dalam pendekatan mikronya. Yang pertama itu aliran pemikiran trade atau entrepreneur. Yang kedua yaitu aliran pemikiran peluang usaha. Yang ketiga yaitu aliran pemikiran formulasi strategis. Nah, untuk teori kewirausahaan itu ya bisa digolongkan menjadi 2 tema, yakni mengedepankan peluang bisnis yang sangat banyak diadopsi oleh ekonomi dan mengedepankan tanggapan pihak lain terhadap peluang usaha yang ahli sosiologi, psikologi yang banyak menganutnya. Di mana untuk teori-teori kewirausahaan ini diantaranya yaitu teori ekonomi, di mana untuk teori ekonomi ini mengungkapkan bahwa wirausaha bisa nampak dan meningkatkan jika ada peluang ekonomi, sehingga dalam meningkatkan usaha bisa berupa pembuatan. Di mana tokoh-tokoh dalam aliran ini diantaranya itu Cantillon, Schumpeter, dan Broad, di mana berkaitan dengan teori ekonomi ini, yaitu perkembangan wirausaha bisa dicari dari pendekatan klasikal. Yang kedua yaitu teori psikologi, di mana teori ini menunjukkan bahwa kesuksesan orang dalam wirausaha tidak terpaut pada kondisi lingkungan, namun pada aspek personalitas. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa ikatan antara perilaku usaha dengan keperluan untuk kebutuhan berprestasi. Yang ketiga yaitu teori pelaku, di mana teori ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang wirausaha merupakan hasil kerja yang berlandaskan pada rencana dan prinsip dan tidak disebabkan oleh ciri kepribadian seseorang atau intuisi seseorang. Yang selanjutnya itu teori sosiologi, di mana untuk teori sosiologi ini merupakan perusahaan sosiologi yang fokus pada kondisi sosial, yang mana dalam hal ini entrepreneur tidak boleh menerima profit yang tidak sewajarnya dari orang-orang supaya bisa sukses. Yang kelima yaitu teori antropologi, di mana teori ini merupakan pelajaran mengenai asal-usul pertumbuhan dan keterampilan dan kemampuan suatu populasi. Dengan kata lain, kebiasaan komunikasi di masyarakat, di mana teori ini mengungkapkan bahwa bagi seseorang yang sukses dalam memulai bisnis,
kehidupan sosial budaya dan yang harus diterapkan atau tidak. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha harus memiliki mental yang kuat karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Adapun keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. Yang pertamanya itu keuntungan. Di mana keuntungan dalam wirausaha, di mana keuntungan dalam wirausaha ini, di mana peluang untuk menentukan nasib sendiri. Nah, peluang ini untuk melakukan perubahan paling peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas, peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha sendiri, dan peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Nah, untuk kelemahan dalam kewirausahaan itu sendiri, yaitu ketidakpastian pendapat, risiko kehilangan seluruh investasi, kerja lama, dan kerja keras, tanggung jawab penuh, dan keputusan. Nah, untuk karakteristik atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu sendiri, yaitu memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, dan mengambil risiko, berorientasi pada masa depan atau optimis pada masa depan. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu setelah masa pandemi COVID-19, sebutkan dan berikan contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada saat setelah pandemi tersebut. Di mana untuk adapun etika yang dikembangkan dalam situasi pasca pandemi ini, yaitu yang pertama yaitu kejujuran, di mana kejujuran adalah kunci kesuksesan jika integritas dalam suatu perusahaan ini tidak terjaga secara optimal, maka bisnis tidak akan maju dan kepercayaan konsumen tidak akan diperoleh. Di mana karena pandemi tentunya membuat masyarakat menjadi lebih selektif terhadap produk perusahaan, maka integritas diperlukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan ketenangan pikiran dan ketenangan pikiran. Nah, munculnya sifat selektif konsumen ini menjadi pendorong bagi para pengusaha untuk meningkatkan kualitas baik dari segi produksi maupun dari segi periklanannya. Yang kedua yaitu, nah untuk contohnya yaitu misalnya untuk pedagang bakso, di mana gerobak yang sebelumnya pandemi bisa mencuci mangkok dengan beberapa kali basuhan pada ember cucian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebersihan dengan sistem pencucian lebih bersih, di mana kejujuran dari wirausaha ini terutama dari segi kebersihan produk merupakan etika yang harus ditanggung bagi saat ini setelah pasca pandemi. Yang kedua yaitu disiplin dan bertanggung jawab, di mana setelah masa pandemi, di mana perputaran roda ekonomi berjalan kembali, seorang wirausaha harus memiliki etika disiplin dan bertanggung jawab atas usaha para pelaku atas usahanya. Nah, para pelaku usaha ini harus tetap mampu mengontrol secara baik dan terstruktur mengenai usaha yang dijalankan. Nah, untuk sebagai contoh dari disiplin dan tanggung jawab ini, yaitu dari implementasi etika ini, yaitu seorang pedagang sate, di mana seorang pedagang sate ini bertanggung jawab dan disiplin akan usahanya, di mana dia sering memilah untuk mengabaikan usahanya yang menyebabkan usahanya yang dirintis ini tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, di sini kita harus menerapkan disiplin dan tanggung jawab kita dalam melakukan suatu usaha. Yang ketiga yaitu taat hukum. Nah, walaupun pandemi COVID-19 ini telah dideklarasikan tidak menjadi darurat kesehatan global, hendaknya wirausaha harus tetap taat pada hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadi pandemi kembali. Nah, ketika taat hukum sangat diperlukan bagi seorang wirausaha, di mana situasi pasca pandemi karena peraturan-peraturan yang ditetapkan pada saat masa pandemi banyak yang masih relevan dan sangat bagus untuk dikembangkan dalam suatu usaha dengan tujuan untuk mencapai target keberhasilan usahanya. Nah, di mana
Contoh penerapan etika ini yaitu semangat berinovasi dan menemukan terobosan baru dalam produk dan layanan yang sesuai dengan situasi pasca pandemi ini, di mana tidak menderita dan menghadapi perekonomian yang masih belum stabil akibat pandemi. Nah, di sini kita harus mempunyai semangat untuk untuk lebih mengembangkan perusahaan kita sehingga mencapai kesuksesannya, yaitu keuntungan dan kesuksesan. Nah, dari segi fungsi, wirausaha memiliki fungsi makro dan mikro yang harus diperhatikan dan sesuai dengan masa pandemi, yaitu secara makro terdapat 3 poin penting yang fungsi dari usaha, yaitu sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Adapun untuk fungsi makronya, yaitu yang dapat dan sesuai untuk dilakukan seorang wirausaha setelah masa pandemi, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, di mana membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ini yaitu secara fungsi makro tergolong sebagai penggerak. Nah, untuk fungsi makro, untuk pada tingkat mikro, fungsi kewirausahaan yang dapat dilakukan pasca pandemi antara lain yaitu menggabungkan sumber-sumber lama atau produk atau jasa lama dengan cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai atau membangun bisnis baru seiring dengan transformasi perekonomian baru pasca pandemi. Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi makro awal, yaitu terbentuknya inovasi baru sebagai langkah pengendalian perekonomian, di mana contohnya yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada dan mengembangkan bisnis dan memanfaatkan media digital seperti meluncurkan layanan kesehatan online. Nah, untuk prinsip yang baik bagi wirausaha pasca pandemi adalah berani memulai, di mana pasca keterpurukan ekonomi akibat pandemi ini, para pengusaha harus mempunyai prinsip yang kuat untuk memulai awal baru dalam menjalankan dan membangun usahanya, di mana pasca pandemi ini, prinsip ini sangat dibutuhkan karena tanpa keberanian yang kuat, wirausaha akan lebih mungkin menghadapi hambatan dan tantangan ketika mereka kembali mengembangkan bisnis lain. Prinsip bertindak dengan berani. Nah, di sini Anda juga harus memulai dengan prinsip lain seperti optimis dan pantang menyerah. Nah, optimis ini artinya seorang wirausaha mempunyai tekad dan keyakinan bahwa usahanya akan berjalan baik dan sukses. Nah, untuk yang ketiga yaitu apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dalam analisis kelayakan usaha bila kita membuat usaha dalam bergerak materi kimia. Nah, untuk aspek perencanaan usaha yaitu di mana yang pertama yaitu target pasar. Di mana target pasar ini yaitu kelompok yang menjadi sasaran usaha target pasar untuk usaha di bidang materi kimia ini yang berupa industri, konsumen, retail atau lembaga penelitian. Yang kedua yaitu harga, di mana harga yang akan ditetapkan untuk produk atau jasa, di mana harga harus ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya pemasaran, dan harga produk atau jasa dari pesaing. Yang ketiga yaitu promosi, di mana promosi ini yaitu cara untuk mengenalkan produk atau jasa kita kepada pasar, di mana promosi ini dapat dilakukan melalui media online, media offline, atau kombinasi keduanya. Yang keempat yaitu manajemen, di mana cara ini untuk mengelola usaha, di mana manajemen ini baik diperlukan untuk memastikan bahwa usaha kita ini berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Yang seterusnya itu analisis kelayakan usaha, di mana analisis keuangan ini yaitu analisis untuk menilai kelayakan usaha dari segi keanekaannya. Kedua itu analisis teknis, yaitu analisis untuk menilai kelayakan dari segi teknis. Yang ketiga yaitu analisis pasar, di mana analisis ini untuk menilai potensi pasar untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, untuk contoh analisis kelayakan usaha ini dalam bidang materi,
kimia yang pertama yaitu analisis pasar, di mana analisis pasarnya ini yaitu di mana hasil analisis pasarnya ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pasar yang besar untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan, di mana yang kedua itu potensi pasar ini untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan dapat dinilai dengan mempertimbangkan faktor jumlah dan kebutuhan target pasar dan pesaing di pasar. Yang kedua yaitu analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Yang seterusnya yaitu analisis teknik, di mana analisis teknik ini menunjukkan bahwa usaha memiliki kemampuan untuk memproduksi produk atau jasa yang berkualitas. Yang seterusnya yaitu kelayakan nomor 4 itu contoh risiko usaha bila berusaha untuk mengembangkan usaha dalam bidang kimia. Yang pertama, di mana berikut ini merupakan resiko yang dihadapi ketika mendirikan perusahaan di bidang kimia. Yang pertama yaitu resiko keamanan, di mana contohnya yaitu jika kita mengoperasikan pabrik kimia yang memproduksi bahan kimia berbahaya seperti asam kuat, nah terdapat risiko terjadinya kecelakaan serius. Misalnya, tumpahan asam dapat melukai pekerja dan merusak lingkungan. Nah, untuk perubahan pasar, di mana contohnya itu ketika kita memproduksi bahan kimia untuk industri otomotif, ketika permintaan mobil menurun karena resesi, nah permintaan terhadap produk tersebut juga menurun, sehingga mengurangi penjualan dan keuntungan kita. Ini disebut dengan perubahan pasarnya. Yang ketiga yaitu inovasi dan persaingan, di mana contohnya itu kita dapat membuat insektisida yang efektif membasmi hama pada tanaman. Namun, para pesaing mengeluarkan formulasi baru yang lebih efisien sehingga membuat produk yang kita buat ini jadi kurang menarik dan mengancam pasca pasar. Yang selanjutnya yaitu risiko penelitian dan pengembangan, di mana contohnya yaitu perusahaan dapat berinvestasi dalam penelitian untuk mengembangkan obat baru. Nah, setelah bertahun-tahun ini dalam pengembangan pengembangan obatnya ini untuk uji klinis gagal mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu keberlanjutan. Nah, untuk contohnya itu pelanggan semakin menuntut produk yang lebih ramah lingkungan, mana untuk memenuhi kepermintaan ini kita perlu mengubah proses produksi dan berinvestasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang seterusnya itu ketergantungan pada karyawan kunci. Nah, untuk ketergantungan pada karyawan kunci ini contohnya yaitu kita memiliki ahli kimia yang berpengalaman dengan pengetahuan unik tentang produk kita ini. Nah, jika salah satu karyawan ini memahami tentang produk kita ini meninggalkan kita atau meninggalkan perusahaan ini, mungkin akan sulit untuk menggantikannya dengan pengetahuan dan keahliannya ini. Yang seterusnya itu cara untuk mengolah risiko bagi perusahaan kimia. Yang pertama yaitu penilaian risiko awal, di mana identifikasi potensi risiko yang dapat terjadi di semua aspek operasi kimia yang termasuk dalam produksi, transportasi, serta pengolahan limbah, pengembangan prioritas risiko berdasarkan dampak dan kemungkinannya. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap peraturan, di mana kepatuhan terhadap peraturan ini yaitu menerapkan praktik di mana memastikan seluruh operasi dan proses mematuhi peraturan dengan ketentuan peraturan berlaku untuk pengolahan limbah, keselamatan tempat kerja, dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga yaitu manajemen keamanan, di mana di sini menerapkan praktik keselamatan yang ketat termasuk melatih karyawan tentang penanganan bahan kimia yang berbahaya, penggunaan alat pelindung diri atau ADP, dan prosedur darurat. Yang selanjutnya itu penilaian dan pengembangan. Nah, di mana berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan ini untuk menemukan solusi inovatif dan mengurangi risiko yang terkait dalam produk dan proses kimia.
Yang selanjutnya itu pengendalian mutu, di mana di sini menerapkan sistem kendali mutu yang ketat untuk memastikan produk kimia ini dihasilkan untuk memenuhi standar mutu yang harus ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan sampah, di mana buangan limbah kimia ini dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, di mana harus dipertimbangkan untuk menerapkan praktik pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pasokan, di mana untuk sumber bahan mentah perusahaan dan dikurangi risiko mengandalkan satu pemasok. Selain itu, pertimbangkan kontrak jangka panjang dengan pemasok utama. Yang soal berikutnya yaitu pariwisata, di mana pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang paling menarik dan menguntungkan. Nah, untuk rancangan tentang usaha ini dalam bidang ilmu kimia dalam bentuk model bisnis kanvas. Berikut adalah beberapa usaha yang ada kaitannya dengan ilmu kimia. Yang pertama itu produksi dan penjualan souvenir kimia, yaitu souvenir yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang aman dan menarik. Contohnya yaitu sabun handmade, lilin aromaterapi, dan lukisan kimia. Yang kedua yaitu produksi dan penjualan kosmetik alami, yaitu kosmetik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk kulit dan ramah lingkungan. Nah, untuk model bisnis kanvasnya yaitu yang pertama yaitu target pasar, di mana wisatawan yang tertarik dengan ilmu kimia dan budaya kimia untuk target pasarnya. Yang kedua yaitu produk atau jasanya, di mana produknya ini atau jasa kita ini yaitu kosmetik alami dan souvenir kimia. Di mana untuk harga itu, harga produknya ditetapkan harus terjangkau bagi target pasarnya. Yang selanjutnya itu promosi. Nah, promosi ini dilakukan melalui media online dan media offline. Untuk pemasaran dapat dilakukan melalui agen perjalanan, hotel, dan resort di tempat wisata seperti di Bali. Nah, untuk pemasaran juga dapat dilakukan melalui internet dan dengan membuat website dan memasarkan produk dan jasa melalui media sosial. Yang selanjutnya yaitu pajak. Pelaku usaha harus membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Nah, perlu dilakukan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran yang baik. Berikut merupakan contoh penerapan model bisnis kanvas untuk usaha pariwisata di bidang ilmu kimia, di mana yang pertama yaitu mempromosikan produk dan jasanya, yaitu Bali Chemistry membuat website dan memasarkan melalui media sosial, di mana perusahaan ini juga bekerja sama dengan agen perjalanan, hotel, dan resort di Bali untuk memasarkan produk dan jasanya. Di mana contohnya yang lain yaitu penjualan memproduksi atau menjual kosmetik, di mana penjualan kosmetik ini yang secara alami atau souvenir kimia ini menyediakan jasa wisata edukasi kimia. Nah, perusahaan ini menargetkan wisatawan asing yang tertarik dengan ilmu kimia dan budaya Bali. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Paramasanti. Om Santi 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 Om.